Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan belajar materi expressing intention. Expressing intention means words or sentences to state our plans or something that we intended to do in the future. Expressing intention itu adalah sebuah kata atau kalimat untuk menyatakan rencana. Namun di sini bukan hanya rencana ya, bisa juga niatan yang akan dilakukan di kemudian hari atau harapan ataupun keinginan. Di sini ada beberapa ungkapan kalau kalian ingin menanyakan intention. Yang pertama ada what are you going to do, yang artinya apa yang akan kamu lakukan. Kemudian yang kedua ada any plan for the weekend, ada rencana untuk di akhir pekan. And yang ketiga ada what will you do next week, apa yang akan kamu lakukan minggu depan. Kemudian ada juga where will you go next holiday, kemana kamu akan pergi liburan yang akan datang. Kemudian yang terakhir ada what is your plan tonight, apa sih rencanamu nanti malam. Nah, itu adalah beberapa ungkapan kalau kalian ingin menanyakan niatan atau harapan ataupun rencana seseorang. Dan di sebelah sini, sebelah kanan adalah expressing intention response. Jadi ini respon atau jawabannya. Jawabannya bisa pakai kata I am going to bla bla bla. Nah, di belakang tuh itu bisa kalian tambahkan perginya kemana. Saya pergi ke gitu. Yang kedua ada I'm planning to, I will make an effort to, I am thinking of, I have every intention of, we would like to. Untuk membuat kalimat intention, kalimat atau ungkapan intention, bisa memakai rumus subject plus will atau shall plus verb one, kata kerja pertama. Atau yang kedua subject plus be itu ada is atau atau are plus going to plus verb one. Atau pakai rumus subject plus would like to plus verb one. Dan bisa juga pakai rumus subject plus would rather plus verb one. Kalau kita pakai shall atau will, patternnya atau polanya subject will atau shall plus verb one. Di sini ada catatan. Will itu hanya bisa digunakan untuk subjek I, you, Dewi, he, she, it. Jadi semua subjek ya bisa ya. Sedangkan shall hanya untuk subjek I and we saja. Sebagai contoh yang pertama, I shall go to my cousin's house. I subjek, shall adalah rumusnya sesuai rumus, kemudian go ini adalah verb one, kemudian ditambah kata-kata pelengkapnya. Jadi rencananya saya akan pergi ke rumah sepupu saya. Kemudian contoh kalimat kedua ada they will visit their family in Surabaya. Jadi they di sini adalah subjek, kemudian pakai will, kemudian visit itu adalah kata kerja pertama atau verb one. Jadi yang kedua ini artinya mereka akan mengunjungi keluarganya di Surabaya. Next. Be going to. Memiliki kesamaan dengan will or shall pada simple future. Bedanya adalah be going to aktivitas yang akan dilakukan pada waktu yang akan datang, yang sudah direncanakan atau diprogramkan. Rumusnya subject plus atau is atau are plus going to plus verb one. Ya, di sini catatannya. Kalau subjeknya he, she, it, maka to be-nya adalah
is. Tapi kalau subjeknya I berarti to be-nya am. Kalau subjeknya you atau they atau we, maka to be-nya adalah are. Contoh, I am going to go to Thailand next holiday. Yang kedua, Cynthia is going to buy a new book next week. Jadi di sini ada kalau pakai going to berarti kegiatannya itu sudah direncanakan sebelumnya. Next, jika memakai would like, patternnya subject plus would like to plus verb 1. Contohnya, my mother would like to stay in Makassar next year. My mother sebagai subjek, kemudian would like, kemudian stay di sini adalah verb 1 atau kata kerja pertama. Ibu saya akan tinggal di Makassar tahun depan. Yang kedua contohnya, I would like to read some novels tomorrow afternoon. Oke, ini sama aja patternnya. Subjeknya adalah I, kemudian would like, kemudian verbnya adalah read ya. Jika memakai would rather. Nah, di sini would rather is used to show a choice from different option. Jadi di sini would rather itu digunakan untuk menunjukkan pilihan dari opsi yang berbeda. Rumusnya subject plus would rather plus verb 1. Contohnya, we would rather stay at home. Kami lebih memilih tinggal di rumah. Yang kedua, I would rather buy a new car. Saya lebih baik memilih membeli mobil baru. Oke, ini adalah salah satu contoh dialog tentang tema intention ya, between Chika and Ari. Di sini Chika mengatakan, it will be a long weekend soon. Do you have any plans? Kemudian Ari menjawab, yes, my sister and I are going to Bandung to visit my grandmother. So what about you? Where will you go next holiday? Kemudian Chika menjawab lagi, I will practice baking cookies. Wow, that sounds like a very good plan. Well, have a nice weekend, Ari. You too. Nah, di sini Chika menanyakan rencananya si Ari di weekend, di akhir pekan dengan ungkapan do you have any plans? Nah, kemudian si Ari merespon pertanyaan si Chika dengan kata ini, yes, my sister and I are going to Bandung to visit. Nah, my sister and I itu adalah sebagai subjek karena subjeknya lebih dari satu, maka pakai are, kemudian diikuti dengan going to, kemudian visit sebagai verb 1-nya atau kata kerja pertama. Oke, inilah akhir dari materi kita. So, thank you for watching.